Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Iya kan? Itu bagus loh, maksudnya sebenarnya quote itu gue mengingat ini nih, gue pernah melihat sebenarnya kita lahir itu ini terkait ini ya, kenapa patah hati itu rusak, hancur gitu ya, kan orang-orang berpikir cari belahan jiwa kan. Ternyata itu salah, itu menurut yang gue baca. Kenapa? Karena kita lahir sebenarnya udah utuh gitu. Iya. Tapi orang nyangka dirinya nggak utuh, ya kan. Nah disitulah tuh ketika kita nganggap begitu ya udah, makanya hancur karena kita kasih tuh gitu kan. Jadi enggak, sebenarnya udah utuh. Nah yang orang-orang salah dalam konteks dia nerusin sampai serius nikah gitu ya adalah sebelum nikah masih banyak isu gitu. Makanya menurut gua orang sebelum serius nikah tuh healing dulu gitu. Makanya ada konseling pranikah kan. Karena dia merasa pasangannya yang bisa membuat dia healing, atau pasangannya Nah, yang itu. bisa menutup kekosongannya dia. Ternyata enggak Itu. kan. Tidak. Itu kayak nggak bertanggung jawab nggak sih? Gitu. Kalau maksudnya kalau dari cara pandang gue ya, healing lu urusan lu gitu loh. Kenapa lu lempar ke orang lain gitu. Benar. Healing Iya itu kan? personal, benar deh. Soalnya ngomong dabda aja kan, dabda gue kan kelewatan kan. Maksudnya nggak ngurut gitu. Emang nggak ngurut gitu kan. Mungkin orang ngira bertahap, kagak, tahapannya berbeda. Bener. By the Kalau way, Nana nih yang udah married, ayo kan dari by the way. Sorry. by the way, Soalnya ini nggak mau ngingetin doang. Ini kan sebenarnya Ya. kita di sesi ini juga kita rencananya tuh kayak selain dari kita ngobrol-ngobrol santai gitu, ya partisipan, penonton kalau mau cerita-cerita ya silakan gitu kan kita bisa menangkapin juga gitu. Tadi ada tuh yang bilang ceritanya Mas Ari, ceritaku juga tadi Wah. waktu cerita soal sholat ya. Oh iya tuh, Mas Arya adalah aku. Gila. Sorry, gak sendirian cuy. Yang mana miripnya? Kan? Yang diputusin ini berapa? atau ditinggal nikah, Ri. Gue ditinggal nikah gue. Tahu nggak? Nih apa fun fact belakangan yang gue tahu ya. Jadi gue baru tahu ternyata si mantan itu kan April nih putus nih. Itu kan gue masih usaha tuh. Ternyata bulan depannya dia dilamar. Jadi mungkin pas gue usaha dia lagi gitu ya, lagi fitting baju sama catering. Sekarang lu bisa ketawa-ketawa ya, Ri. Sekarang lu bisa ketawa-ketawa ya, Ri. Gue sih merasa senang karena gue sudah sampai titik di mana nih mungkin teman-teman ngerasain nih yang pernah patah hati, kan rasanya kayak pengen tahu kenapa diputusin gitu kan, kenapa nggak works gitu kan. Gue sih sampai di titik di mana ya gue nggak perlu dapat jawabannya gitu. Karena kadang-kadang nggak perlu ada jawaban, atau kasarannya lo putus emang harus pakai konsen lo, ya kan? Orang mau cerai aja nggak harus izin. Kasarannya gitu. Jadi kadang-kadang apa? Iya kan? Ini balik ke yang Lito bilang tadi, kenapa nggak bisa move on? Karena penasaran mulu tuh. Karena nanya-nanya mulu. Gua waktu itu apa ya? Gue merasa alasan apapun, jawaban apapun gue nggak perlu. Gue sih udah sampai di titik itu. Ya udah sih. Gitu. Kenapa Anda ngotot harus tahu kenapa? Karena banyak di dunia ini nggak ada jawabannya. Jadi jalanin saja. Iya. Betul. Benar. Nah, tadi sempat ada yang bikin gua ini kayaknya menarik nih gitu. Nah, tadi si Ari sempat bilang, sebenarnya kan pada awal hubungan itu kan kita put her or him on the pedestal, ya kan, kita mengidealisasikan orang tersebut gitu, kayak. Nah, kalau kita bicara tentang tentang gimana kita berproses secara psikologis maupun secara biologis itu kan, kalau gue sukanya ngelihat dari sisi evolusi gitu. Semua fitur yang ada di kita gitu, itu kayak handphone. Ya kan, semua fitur yang ada di kita bisa sedih, kita bisa marah, kita bisa ini, termasuk kita mengidealisasikan
pasangan atau calon pasangan atau doi atau ya siapalah itu kan. Nah, itu sebenarnya kalau menurut gua ada fungsinya, iya nggak sih? Nah, coba nih gua lempar deh. Menurut lu orang nih, kira-kira fungsinya apa sih kita mengidealisasikan orang tersebut gitu? Kan kita dari tadi bicara gara-gara kita mengidealisasi, jadinya susah move on. Gara-gara kita mengidealisasi, seakan idealisasi itu adalah sesuatu yang jahat gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau menurut gua, mendingan kita coba tilik apa fungsinya, supaya kita ini kalau kita ngerti fungsinya, kan kita bisa menempatkan pada tempat yang seharusnya. Bisa nggak ini kasih kadar, ngira-ngira, ini udah kelebihan nih, jangan lagi gitu. Bener tau, maksudnya kadang-kadang yang bikin susah move on lagi nih, nah nyambung nih, sebelum dijawab, yang bikin kita susah move on adalah karena kita berpikir dia akan menjadi seperti apa yang kita bayangin, kita idealisasikan gitu kan. Jadi kita tuh nggak ngejar dia sebenarnya, tapi kita ngejar harapan Ekspektasi dia kita. di sini. Ide kita. Nah, Ide jadi tentang dia, nah itu deh, kita tuh ngejar ide tentang dia. Tapi menurut sebelum gua- menjawab lagi, ya. gue kepikiran gini nih. Makanya pada saat menjalin hubungan, sangat penting itu komunikasikan, ngomongin apa aja, termasuk apa yang ada tadi, di ekspektasi kita tadi, ngomongin ke dia. Jangan hanya ekspektasi sepihak, ternyata dia juga punya ekspektasi yang beda, kan? Jadi kan kalau biasanya menghabiskan waktu ya, yang gue pelajari nih, ya menghabiskan waktu saat menjalin hubungan ya bukan makan bareng, nonton bareng, terus menghabiskan aktivitas bareng, tapi lebih baik ngobrol apapun, nyamain tadi, narasinya disamain, gitu. Daripada misalnya sudah menghabiskan waktu bersama bertahun-tahun, terus sudah tadi ada kontak fisik gitu ya, ternyata nggak sama gitu, akhirnya berakhir kan, gitu. Berarti mungkin kalau kita balik lagi ke teori yang awal-awal dekat sama orang kan pasti ada ketertarikan kan. Mungkin sebagian besarnya fisik dulu, kayak misalnya dia tipe gua nih gitu. Atau waktu kenalan ngomong pertama kali langsung nyambung. Mungkin awalnya dari sana, tapi berarti harus disadari juga bahwa selama prosesnya bukan senang-senang nonton bareng doang, makan bareng doang, tapi juga mengenal dia lebih lanjut. Nah, tapi ini agak tricky nih, karena kan balik lagi ketika kita lagi suka sama orang, semua yang dia lakukan baik. Ya sih, kayak kalau ingat zaman dulu ya, waktu masih kecil, ingat banget pertama kali naksir orang, satu kelas kita waktu masih SD. Habis pelajaran olahraga, yang kayak, ya ampun, dia gimana sih orang laki-laki, anak kecil SD, habis olahraga tuh keringetan, terus yang bajunya basah, nempel gitu kan sama badan, tapi di mata gue tuh masih yang kayak, kerennya tuh orang gitu loh, yang kayak gitu ya, dipikir-pikir lagi, ya ampun. Itu hormonnya lagi tinggi banget tuh, apalagi kan kalau Ya, fase pubertas, fase pubertas apalagi kan, lagi high peak hormonal, jadi nah itu makanya penting awareness. Kita mengenali, oh iya ya, gue tuh ternyata lagi jatuh cinta nih sekarang. Ini gue lagi fase di mana gue mengejar nih. Jadi dengan seperti kita mengenali, jadi kita lebih ya akhirnya harapannya bisa mengontrol. Gitu. Ya, atau sambil Respon jawab dulu. pertanyaan. Iya, Pin bentar ya Pin ya. Respon dulu. Iya, iya. Nyam-nyam 97. Tapi capek keseringan ditinggalin jadi bikin ngerasa kalau hubungan berikutnya akan ditinggal juga. Nih, ini Bida ngerespon juga. Kalau trauma ditinggalin gimana? Gimana ya? Gimana ya? Gua Iya. Coba jawab kali ya, coba jawab. Jadi sejujurnya mungkin kalau ada Bentar. teman-teman dekat yang Nah, potong dulu, Nak. Nih, lanjut nih dari nyam-nyam. Gimana caranya ya buat meyakinkan diri? Ini nyambung sama pertanyaannya ya. Terus selanjutnya adalah gimana caranya untuk meyakinkan diri sendiri kalau nggak semua kegagalan dan pola-pola. Terus ini, kok gue nggak bisa lihat lanjutannya sih?
kegagalan dan pola-pola Pola-pola ditinggalin. ditinggalin nikah terus, yang terjadi tuh nggak akan terjadi di hubungan berikutnya. Kalau kebaca sih, gue nggak ada. Ya udah, iya deh. Sama. Oke, jadi Gimana? coba jawab dulu ya, nanti Sip. mohon ditambahkan. Kalau ini sih berdasarkan pengalaman pribadi aja sih. Jadi, Itu penting. jadi cerita si gebetan pertama ini waktu SD, puji Tuhan akhirnya waktu itu jadian di kelas 6. Kebetulan dia bintangnya Pisces juga, jadi gue tahu banget betapa bucinnya para Pisces. Dia, ini singkat cerita ya, singkat cerita, 2 tahun. Terus gue kan backgroundnya anak tunggal, jadi gue kayak merasa apa ya, butuh sosok yang dekat gitu. Gue punya sahabat dari dulu, gue selalu punya sahabat berdua lah, pernah bertiga, berenam, terakhir kuliah juga berenam, yang cewek 4, cowok 2. Tapi selain sosok sahabat, makanya tadi kenapa gue menggunakan kata sosok, karena gue suka gitu loh nge-label orang. Oh, ini di hidup gue tuh sebagai ini di hidup gue sebagai apa. Dan ketika si sosok ini hilang pertama kali, gue instingnya nyari siapa ya yang bisa gantiin dia gitu. Dan gue nggak mau, saya gue tahu gue nggak bisa berharap banyak kalau gue nggak jadi dia pacar. Jadi kayak gimana caranya ngajak ngomong, marahin gitu kan, ini hubungan mau dibawa kemana sih gitu ala-ala cewek lah. Terus sampai akhirnya oh ya juga ya biar fair, akhirnya jadian misalnya. Nah sama si mantan yang pertama ini itu kita putus 2004. Terus kayak beda kota gitu, waktu itu gue pindah Jakarta, dia masih di kota yang sebelumnya. Gue 8 tahun tinggal di sana, terus ya itu berjalan waktu itu SMP, SMA, kuliah tahun 2008. Dia kuliah ke Jakarta. Dia jadi dari kota itu 2008 dia ke Jakarta, kuliah di SDU. Rada jauh dari kampus kan di Atma Jaya. Suatu hari dia mulai develop kayak suka fotografi gitu-gitu. Terus suatu hari tuh Atma Jaya ngadain kayak pameran foto. Terus dia daftar. Zaman itu baru mulai ada Twitter. Terus gue ingat banget dia nge-add, jadi kayak apa ya istilahnya, kayak udah jarang kan orang kayak mau follow Twitter kita gitu loh, tapi kayak ada notif di email, di handphone, dia mau nge-follow Twitter. Terus pas aku buka profilnya, dia belum follow siapa-siapa. Jadi kayak boleh dong, agak kayak dikit kayak oh mungkin dia bikin Twitter untuk nge-follow aku gitu. Saat itu posisinya punya pacar, jadi aku pikir ya udah mantan ini udah kayak berarti 4 tahun yang lalu, yang udah lama juga. Terus dia singkat cerita hari itu dia ke Atma Jaya tuh, terus dia kayak nge-DM di Twitter, kita perlu ketemuan nggak ya gitu. Terus yang enggak kayaknya gitu kan, maksudnya kayak untuk apa gitu. Terus dia bilang oh ya udah nanti kalau papasan berarti nanti, kalau nggak papasan ya udah. Singkat cerita gue ngumpet sih karena gue yang takut karena gue punya pacar saat itu, takutnya kalau lihat dia CLBK ya gawat. Terus ya udah akhirnya ngumpet di kelas gitu, kalau nggak butuh banget ke WC, kalau mau jajan apa minta tolong temen beliin di kantin, nah itu ngumpet kelas gitu. Pokoknya ngumpet lah dari wilayah kampus yang ada pameran fotografi itu. Terus nggak ketemu di 2008, singkat cerita dia di 2010 akhirnya naksir cewek lain. Terus dia kirim surat intinya menjelaskan bahwa aku butuh kamu tahu kalau aku mau move on sama orang lain. Berarti setelah 6 tahun kita putus. Terus orang Pisces tuh, jadi buat gua pribadi kayak yang nggak tahu tapi semua Pisces gitu atau enggak, tapi kayaknya memang dalam gitu kayak yang jujur 2010 itu ya udah gitu 6 tahun loh, itu lama, maksudnya putusnya udah lama banget, jadian 2 tahun putus 6 tahun kan lebih lama putusnya. Nah tapi mungkin karma nggak tahu juga, setelah dia wah semua relationship itu berakhir tidak baik. Nggak ada yang model Ari kayak yang ngobrol tahun ini kan mau nikah ya aduh boro-boro ditinggalan orang. Ada yang lagi MSN, zaman itu MSN tiba-tiba dia apa istilahnya
disconnected, terus offline kan di MSN. Terus nggak pernah online lagi. Di SMS nggak balas, di telepon nggak ngangkat, asik. Pernah kayak gitu. Ghosting. Terus kayak intinya dari sekian kali orang pergi itu muncul pertanyaan, lebih ke kalau gue merefleksikan lebih kayak gini, segampang itu kan gue dilupain sama orang. Am I that easy to forget? Kayak kenapa gue susah banget lupain lu nih? Kenapa gue struggling banget menjalani hari-hari gue tanpa lu nih? Tapi lu nya kayaknya baik-baik aja. Kayak segampang itu gitu loh, segampang itu disconnect dari MSN lah. Ada satu lagi yang mutusin lewat chatting Facebook. Terus itu dia putusin hari Senin. Hari Kamisnya di Facebook dia udah jadian sama perempuan lain. Terus itu gak ada konflik loh, sama yang itu gak ada konflik. Jadi gue bener-bener yang kayak lagi tinggi, ya lagi kayak itu berbunga-bunga, tiba-tiba putus, terus kepikir kenapa ya orang putusin. Yaudahlah. Siapa sebutin, mau gue blok deh. Siapa gue sebutin mau gue blok. Ngajar Nana digituin. Ada lagi, banyak kalau lo sebutin satu-satu ya. Nah intinya mungkin jadi lanjut ke pertanyaan, gimana akhirnya gue berani membuka hati untuk hubungan yang berikutnya, meskipun gue tahu ada resiko dia ninggalin gue juga. Jadi setelah bergumul dengan pertanyaan itu, kan gue segitu gampangnya dilupain sama orang ya. Apa yang gue lupain sama itu apa nggak ada artinya sama sekali, sampai kayak gitu, segampang itu buat orang lupain seorang anak gitu kan dalam hidup dia. Terus sama yang terakhir kebetulan sebelumnya dia juga ada pengalaman ditinggal lah gitu. Jadi sama yang sekarang jadi suami itu kita ketemunya pas curhat nangis-nangis gitu, kayak orang bego di Sate Senayan gara-gara denger lagu Grand Freddy diputar di Sate Senayan. Nggak sanggup coy, akhirnya curhat terus nangis kejar kayak orang bego gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ dicerita juga, terus baru jadi dekat sih. Jadi kalau sama yang terakhir memang mulanya bukan kayak yang berbunga-bunga dan kayak naksir yang kayak dengan perasaan-perasaan bahagia, tapi kita mulai dengan terbuka itu. Terus waktu itu sih nggak tahu, semoga bisa dicoba di teman-teman juga. Gue waktu itu sih bilang sama dia terang-terangan, ini gue kayaknya akan masih bisa mengatasi kegalauan gue sendiri kalau suatu hari nanti lu memutuskan untuk nggak mau lagi di hidup gue. Tapi gue kasih tau nih dari sekarang, gue nggak bisa lu pergi gitu aja. Lu mau pergi, tapi kasih tahu gue saat lu memutuskan untuk pergi. Kalau Ari tadi kan bilangnya, ya mungkin nggak semua pertanyaan di dunia ini ada jawabannya. Terus gue bilang sama dia lebih ke gini, lu kan datang ke hidup gue baik-baik nih. Maksudnya prosesnya kan at least kenalan. Nama lu siapa gitu kan. Kita kenalan nama. Dari nama mungkin kita kenal, oh kuliah di mana, kerja di mana, sekolah di mana, dan sebagainya. Datang kehidupan saya baik-baik, keluar baik-baik juga gitu. Jangan kayak yang udah-udah. Karena gitu, gue bisa mengatasi kegalauan gue kalau misalnya harus putus sendiri, asalkan tidak ditinggal gitu aja gitu. Menurut gue ya, itu nggak fair sih. Mungkin dia punya alasannya sendiri. Mungkin gue bergumul dengan pertanyaan itu gitu loh, kayak yang salah apa ya gue, apa gue salah ngomong, apa ini itu, pertanyaannya tuh terlalu banyak yang nggak terjawab. Jadi gue nggak bisa menghadapi itu lagi itu sih. Jadi ya kebetulan orangnya menepati janjinya, jadi berlanjut. Kalau enggak gila. Akhirnya menikahlah mereka. Ya, setelah patah hati sekali. Jadi gimana tadi? Coba ulangin dalam satu kalimat, gimana lo bisa apa tadi? Membuka gak takut hati. sama hubungan baru.
Jadi ya itu ketika sama si orang baru ini, termasuk tadi bagian komunikasinya itu, gue komunikasikan. Gue tahu diri gue sekarang posisinya gimana, apa yang gue sanggup hadapi, apa yang gue nggak sanggup hadapi, terutama dalam konteks hubungan ini, yang gue bisa adalah kalau kita putus, tapi diproses baik-baik gitu. Kalau putusnya nggak baik-baik, kayaknya udah nggak sanggup gitu. Karena yang terakhir, itu parah sih. Kalau ceritain kayaknya bisa panjang gitu, tapi berkaitan sama itu yang Ari bilang tadi benar banget, gue ngetes diri gue juga awal-awal cerita, termasuk sama yang sekarang jadi suami itu kan nangis-nangis kejar gitu, benar-benar nangis bukan yang cuman kayak netes gitu ya, benar-benar gitu isinya semua. Kayaknya kalau gue mengalami si 5 fase itu di saat yang sama, nego iya, sedih iya, marah iya, gue semua tuh jadi satu gitu. Jadi gue juga nggak tahu gimana cara prosesnya, terlalu banyak gitu loh hal yang terjadi di satu waktu gitu. Terus ada orang lain, karena kebetulan sama dia juga ceritanya lumayan lama, kayak ya gitu, orang nanya kan gimana sih itu gitu. Kalau nggak deket-deket banget biasanya, oh ya orangnya sehat gitu kan, maksudnya jawabnya nggak ngejawab pertanyaan aja gitu. Tapi kalau orangnya deket, ya gitu. Kalau gue taunya gue sudah baik-baik aja sekarang adalah ketika orang nanya, gue udah gak nangis lagi. Mantap. Bagus ya nak, maksudnya lo ini mengalami, walaupun apa ya, ini yang bagus dari lo ya, ketika gue dengar dari tadi lo masih bisa asertif gitu. Ya kan? Karena kalau gue sih ngebayanginnya kan, orang kan akan ketakutan kalau ngomongin itu, ya nggak sih? Dan ini mungkin yang si mas ini nyam cewek cowok sih, sorry ya, itu mungkin yang dialamin gitu kan. Ngomong itu aja mungkin takut. Jadi si Rana keren sih nak, lo apa openly gitu kan, cara terbuka nyatain diri lo tuh vulnerable, takut sama itu kan. It works gitu. Jadi apa? Jadi keterbukaan dan mengakui aja apa yang ketakutannya apa gitu ya. Iya itu penting tuh. Sih. Apa ya, gue nambahin ya, gimana caranya ya. Jadi suatu hal bodoh kalau orang-orang nyari orang baru untuk nyembuhin hatinya gitu kan kagak ngaruh. Luka yang ini mah luka itu aja gitu kan. Orang baru ya orang baru aja, bener, orang baru tuh bisa bikin semangat tapi kan gak nyembuhin luka lama. Jadi kalau ditanya caranya gimana, luka lamanya disembuhin sih kalau menurut gue gitu. Karena apa ya, kalau mau pikir secara logika, yang salah kan si A ya, bener ya. Terus kita ngelampiasinnya ke si B, kan nggak fair dong. Kalau mau pikir secara logika nih, yang salah si A, yang bikin kita patah hati si A, tapi kan kita ngelampiasinnya marah-marah, sedihnya, bucinnya, positifnya ke si B. Ke si B mah orang baru, gak tau apa-apa gitu. Nah, maka gua sih mau mandang dalam hal ini nih. Kalau teman-teman percaya sama jodoh gitu kan, dan gue percaya sama, ya lo perlu ini, mantesin diri lo dulu, perbaikin diri lo, bikin diri lo utuh, whole lagi. Sehingga ketika lo menghadapi dia, lo nggak jadi defensif gitu. Lo nggak jadi defensif, nggak jadi ke-trigger. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi kalau untuk yang masih single, fokusnya ke diri sendiri dulu. Bikin utuh, perbaiki diri, tambah nilai, terus apapun itu ya. Dan mempersiapkan diri untuk ketemu suatu saat nanti, udah tidak posesif, jadi nggak ada yang bolong-bolong lagi gitu ya. Benar. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Partin Sadi ini. Oh, ini. Bentar deh. Oke, gimana? Gue mau nambahin dikit banget. Soalnya kan ada kata-kata nih, gue sampai baca berulang-ulang, jadi gila. Oke. Nah, dia bilang nih, tapi capek keseringan ditinggalin, jadi bikin ngerasa kalau hubungan berikutnya gitu. Nah, gantian ninggalin aja. Iya, gantian ninggalin aja. Enggak, itu sekedar memperluas wawasan gitu kan. Kita lempar aja trauma kita ke orang lain, kayak gitu lagi nih. Aja yang nggak gitu sih. Jangan. Balas dendam. Jangan. Karma is a bitch ya. Anda ntar ini bakal kejar-kejar karma, jangan. Oh enggak gue nih, agak jangan. Gue lebih ini kan, gue tipenya orang yang lebih reflektif banget gitu kan. Jadi kayak emang sih itu wajar banget. Kenapa kita bakal merasa hubungan kita yang ke depan akan sama juga hasilnya?
karena eh, otak kita shortcut gitu. Otak kita kan suka nyari jalan pintas ya kan, Mas. Ini kan sebenarnya proses pembelajaran gitu. Ketika pengalaman kita melulu mengulang hal yang sama gitu kan, konsep kita untuk kedepannya adalah kalau kita terima stimulus yang sama, hasilnya juga akan sama gitu. Jadi setiap kali gue naksir orang, gue jadian, ditinggal. Naksir orang kedua, putus Automatic lagi. thought ya. Iya, jadi sekarang tiap kali perasaan naksir itu muncul, lah gue bakal ditinggal cepet gitu. Ya kan, itu kan sebenarnya proses pembelajaran. Tapi itu kan sebenarnya belum tentu. Istilahnya gini loh, lo kalau coba pikir baik-baik dah. Lo kan cuma butuh cari satu. Sebelum cari itu kan trial and error gitu ya. Lo cuma percobaan doang gitu. Kalau putus ya berarti ya emang nggak berhasil gitu, trialnya salah. Gitu, kan kita ketemu yang benar gitu. Nah, jadi kalau ditilik lebih dalam, itu sebenarnya kita ketemu logikanya kita, kenapa otak kita langsung gitu ke arah ya udah, begitu muncul perasaan naksir, ya udah gue bakal sakit lagi gitu. Tapi dipelanin gitu. Ketika kita pelanin, kenapa tiba-tiba perasaan naksir sama dengan sakit? Iya kan? Kenapa tiba-tiba perasaan naksir sama dengan takut gitu? Ketika kita pelanin, oh iya karena pengalaman gue begini, pengalaman gue begitu, pengalaman gue begini. Nah, ini makna-makna dari pengalaman ini yang ketika ditarik itu yang menyebabkan adanya loncatan itu. Tapi kalau misalnya kita ubah ulang maknanya gitu kan, kayak yang tadi gitu, salah satunya. Itu salah satu kunci jawaban. Sebenarnya kunci jawabannya banyak gitu kan. Salah satu kunci jawaban yang tadi ditawarkan adalah itu kan sebenarnya bukan cuma dianya, gue nya juga trial and error gitu. Dia tinggalin gue berarti dia yang salah. Dia errornya. Berarti gue mesti trial lagi, iya kan? Kurang lebih kayak gitu. Memang benar sih. Kan itu sama halnya kayak generalisasi nih. Misalnya 3 kali gagal bisnis, oh yang keempat ini kayaknya gagal juga deh. Atau udah berapa kali ditipu orang, kayaknya berikutnya ditipu orang lagi nih. Kan biasa seperti itu ya. Yang bikin yang bikin mungkin yang bikin ngeselin ya, gini deh, kenapa multiple trauma susah sembuh gitu kan, karena multiple trauma itu membuat kita punya belief gitu ya kan, keyakinannya diperkuat dengan kegagalan yang berulang. Jadi nyambung ke Elvin dikit, emang perlu di reframe tuh belief itu, mindset apa sih istilahnya, belief sih gue nyebutnya belief ya, belief teman-teman, mindset tentang relasi itu teman-teman perlu reframe. Kalau perlu tulis aja. Jadi saya buruk apa gitu kan, itu tulis aja terus disikat. Gitu lah. Mbak Partin Sadin, Mbak nonton yang itu deh Mbak, nonton yang saya bertiga tuh sama yang minggu lalu, itu ada di IG saya. Itu mungkin bisa cukup menjawab banget malah tentang topik people. Pergi nggak boleh, tetap tinggal diduain. Belajar terus untuk tetap dalam kondisi baik-baik aja demi anak dan masih cinta. Nah iya nih, gue tetap ngomong kasar. Iya Mbak, ntar tonton itu ya Mbak, coba tuh ntar dapat ini. Ini salah satu relasi itu kan bonding ya kan. Nah sebenarnya ada salah satu yang buat gue tuh menarik sekali gitu. Yang namanya trauma bonding. Itu kan bonding di mana lu menderita, tapi lu tetap bonding gitu. Iya. Ya kan. Sebenarnya gue lebih kayak pengen nanya Ari, pengen nanya Dokter Lydia, pengen nanya Nana, trauma bonding itu sebenarnya kayak gimana sih gitu? Jadi maksudnya dia sudah punya pengalaman yang sering disakiti. Jadi dia udah nyaman dengan kondisi seperti itu maksudnya, Elvin. Maksud gue gini loh, kita kan manusia ya, makhluk hidup yang bisa merasakan sakit. Dan sakit itu adalah sinyal buat kita, keluar dari kondisi. Kenapa ini menyakitkan sama dengan bahaya, iya kan? Tapi nggak bisa. Nah, trauma bonding adalah ketika lu disakiti, lu malah nyari. Nah itu kayak nyari apa men? Rasa sakitnya itu. Rasa sakitnya itu lagi. Nyari. Makanya itu Ari, makanya sering lihat nggak sih? Misalnya gini, dia balik lagi
dengan misalnya mantannya ini dia toksik gitu ya, sering berkelahi, sering marah gitu ya, terus putus dan dia dapat yang baik-baik. Ini soalnya ada nih, ada real life-nya. Dia dapat yang baik-baik, dia kangen, dia malah kangen dengan situasi yang menegangkan, yang rasa sakit yang kemarin itu loh. Justru yang pertengkaran itu dia jadi pengen balik ke situ lagi. Ada yang seperti itu. Nah, pertanyaannya gitu kan, Elvin ya? Iya, kurang lebih. Gue nih jawab. Karena nih. itu Bismillah. ya pola yang dia kenal kan, itu pola yang dia kenal selama ini. Justru yang terbiasa dia alami. Ya, Ari, gimana Ari? Pelan-pelan ya. Ini nggak bisa jawab pendek nih, tapi maksudnya gue nyiapin ini buat kapan-kapan. Tapi oke, ini akan menjawab yang Elvin bilang tadi yang kita kagak jadi jawab tentang kenapa mengidealisasikan seseorang. Sama sekaligus bisa menjawab Mbak Partin Sadin trauma bond ya. Kalau gua ngaitinnya selalu ke need gitu. Dan ini teman-teman bisa aplikasiin ke teman, relasinya ke teman gitu, sesama teman atau hubungan romantis lah. Jadi need. Di psikologi kan ada alat buat ngukur berbagai macam need ya. Gitu. TAT kalau ada yang tahu. Nana tahu TAT kan? Tahu TAT gak? Tematika perception test. Ya intinya ada teori tentang need gitu kan. Need itu banyak banget. Nah, ada need yang menurut gua kayak masa ada need ini sih, contohnya need of succurrence gitu. Gue nggak tahu bahasa Inggrisnya gimana, tapi succurrence itu kayak dia tuh punya kebutuhan untuk ditolong gitu. Nah, terus ada need of nurturance untuk ngebantu. Jadi ada kebutuhan buat nolong, ada juga orang yang pengennya dibantuin mulu. Yang lebih lucu lagi, ada need of abasement. Dia punya kebutuhan buat ngerasa salah apa-apa. Gak ada, nih gue yang salah, gue yang nanggung kayak gitu. Nah, kalau kita bilang need ini kan by teori need ini kan sebenarnya hitungannya drive kan, apa sih dalam diri gitu. Iya kan udah dari sononya kita bawa itu. Nah, jadi trauma bondnya gini kira-kira nih. Penjelasan yang normal dulu deh. Kenapa orang masih berada di situ atau Lito bilang tadi balik sono karena apa namanya? Ya apa ya? Mungkin yang baru nggak menciptakan sensasi sparkling kembang api yang enak gitu kan. Itu satu. Kedua, kenapa orang berbuat sesuatu yang akhirnya apa ya? Kalau Elvin bilang balik ke yang nyakitin diri lagi gitu ya. Karena penyambung ke memori itu tuh rasa sakit itu. Gitu. Makanya ada jadi yang adrenalinnya nggak naik ya, Ri. Maksudnya dia kangen adrenalinnya gitu. Iya, itu satu untuk jawab itu karena kalau jawab Elvin karena apa ya? Menyakiti diri itu penyambung dia untuk ke memori itu. Jadi kalau lo sakit, lo naik portal waktu, lo ke situ lagi gitu. Itu menurut gue. Makanya ada orang yang kasarannya senang menyakiti diri dengan cara stalking mantan gitu kan. Atau baju-baju mantan masih disimpan. Itu kan bentuk menyakiti diri. Ikan biar Anda terkenang terus, tapi Anda butuh itu gitu. Ya udah gitu kan. Dan ini trauma bond yang lebih serius ya. Need. Nah, ini bicara need sekarang nih. Sebenarnya kalau kita bicara toxic relation, toxic people, nah nyambung ke Mbak Partin Sadin. Kalau mau dikulik lebih dalam, kalau mau dikulik dangkal dulu, sebenarnya karena self esteem kita tuh rendah. Self esteem itu, gue suka pengertiannya begini ya, keberhargaan diri. Gitu. Jadi self esteem itu ngartinya keberhargaan diri, yaitu gimana teman-teman valuing yourself gitu, gimana teman-teman menilai, masang nilai sama dirinya gitu kan. Berarti kalau dalam toxic relationship mungkin kita mandang nilai diri kita rendah. Dalam kenapa nyakitin diri gitu kan? Karena mungkin kita nganggap diri kita kagak penting kali di dunia gitu kan. Nah, lalu kalau kita kulik lebih dalam sebenarnya ini umumnya ya, itu nyambungnya ke mungkin relasi kita sama keluarga tuh jelek. Ngomongnya attachment sebenarnya. Lagi-lagi di situ. Ngomong sama attachment jelek. Jadi attachment di keluarga jelek, buruk gitu. Artinya ketika dia dapat pasangan gitu ya. Ya udah, akhirnya dia ngerasa kayak punya sumber kebahagiaan gitu. Yang bisa bawa dia keluar dari situasi rumah yang tidak menyenangkan, dari kesepian sumur hidup gitu kan, dari kehampaan. Ketemulah sumber kebahagiaan. Nah disitulah mungkin dia jadi mikir bahwa orang nih memenuhi, nah batinnya yang kosong.
yang sebenarnya batinnya yang tidak terisi semasa dia kecil karena relasi dia sama orang tua caregiver gitu. Menurut gua gitu. Makanya gue selalu suka bilang sama klien gue, ngurusin orang tua tuh pamungkas, belakangan aja udah. Itu pamungkas biasanya, ujung-ujungnya tuh ke situ biasanya ya. Nah jadi kenapa trauma terjadi, trauma jalan kan? Kalau menurut gue gini, Vin, karena dia tuh nggak sadar yang dia ingin penuhin tuh sebenarnya apa gitu. Dan dia selalu nyari hal di luar diri untuk menuhin itu. Ya, yang jadi masalah kan, Pak, saya terlibat, saya tahu saya salah karena saya menjalin hubungan dengan pria sudah berkeluarga. Gitu kan. Saya tahu saya salah, tapi saya nggak tahu gimana keluar gitu kan. Kalau gue bilang gini, kamu tuh udah tahu yang perlu kamu lakuin apa. Yang kamu nggak tahu, gimana cara ngatasin hati kamu yang patah. Sebelum dia diem deh. Oh iya bener Dia ya. nggak siap Iya kan? sih. Iya. Kenapa? Karena itu masih nganggap self-esteemnya rendah. Masih nganggap orang yang butuh orang lain yang harus meninggikan dia gitu. Iya kan? Kenapa? Nah, balik lagi ya ke relasi attachment pas kecil ya. Mungkin dari pas dia tumbuh dewasa, remaja dewasa gitu, wah mungkin di keluarganya, di sekolah, di pertemanan, dia nggak cukup dapat banyak afeksi, perhatian, apresiasi. Itu saja membuat dia bingung gimana caranya ngehargain diri sendiri. Gitu. Nah ketika dapat pasangan, wah ya udah, dia number one segala-galanya tuh dia. Makanya dikejar-kejar terus. Gitu. Jadi trauma bondnya tuh stuck di sebenarnya attachment dia sama orang tua. At least itu yang sering gua temuin ya. Gitu sih. Jadi makanya ada yang saking mempertahankan hubungannya gitu kan. Ya udah dikampleng ya udah gitu. Dicaci maki iya aja. Kenapa? Karena sangat ingin mempertahankan hubungan gitu. Kenapa? Dianggapnya ini satu-satunya yang bisa nyelamatin dirinya, satu-satunya sumber kebahagiaan. Gitu sih. Jadi edukasinya perlu pelan-pelan kayak gini nih, bener dah. Soal attachment itu kan, soal nyadarin bahwa dia HDR. HDR tuh ini ya istilah di medis, harga diri rendah. Bukan high dynamic range. Harga diri rendah. Terus itu sih bahwa salah untuk ngisi kekosongan batin dari luar. Gitu. Kesimpulannya hari ini. Kesimpulan hari ini. Gue deh, ntar biar gue nggak terakhir. Biar gue gak gong ya. Iya deh. Nyambung sedikit ke patah hati gitu kan. Gue mau ngomong dari tadi nih, kenapa patah hati rasanya hancur. Gue mau ngambil yang simple deh, nggak usah pakai teori-teori dulu. Gue membayangkan ketika kita berelasi sama orang, either temen, rekan kerja, apalagi hubungan romantis, itu tuh kita kayak investasi, kita kayak nanam saham gitu, ya kan? Dan ketika hubungannya nggak work, apa yang terjadi? Nilai saham turun, kaget, ya kan? Akhirnya kita ngerasa rugi. Kenapa? Karena udah invest banyak. Gitu sih. Jadi teman-teman mengalami kerugian besar karena nganggap sahamnya akan menyelamatkan hidup Anda, kan gitu. Investasi bakal nyelamatin hidup Anda, kan gitu ya. Nah, jadi itu sih kenapa rasanya hancur. Terus kedua, iya kalau patah hati terus-terusan itu sama dengan orang yang dibully terus-terusan. Akhirnya konsep dirinya, cara memandang dirinya tuh jadi jelek. Itu benerinnya susah. Gitu, itu benerinnya susah, kan. Nah, balik kalau ditanya lalu gimana, nyadarin pola-pola nggak cukup. Gue suka bilang, ya mungkin secara logika udah tahu harus ngapain gitu ya, secara logika nih. Tapi kan yang kita cari sebenarnya bukan kalau bahasa dosen gue tuh bukan insight intelektual, tapi insight emosional gitu. Jadi emosi itu yang perlu disembuhin. Artinya patah hati jangan jangan disepelein sih. Relasi yang toksik jangan disepelein sih. Jadi kita perlu healing gitu kan. Untuk apa? Untuk nyadarin untuk nyadarin pola-pola yang berjalan macam saham ya. Nyadarin pola-pola yang terjadi dan ya kalau gue mau bilangnya gini, jangan sampai karena kita punya luka karena orang tua gitu kan, atau karena relasi sebelumnya orang lain kena. Menurut gue itu nggak fair. Dan kayak Elvin bilang,
tanggung jawab kita buat beresin itu. Jangan nyari salah-salahan lagi lah. Gitu. Oke. Kalau yang aku dapet nih, kan seringkali kalau misalnya patah hati itu bilangnya, aduh gue kayaknya nggak bisa hidup tanpa dia, rasanya kayak hancur semua ya, kayaknya udah nggak ada lagi hidup. Nah, gue mulai belajar untuk mengingat sebelum gue ketemu orang itu, gue baik-baik saja dan gue benar-benar tidak ada masalah. Jadi kalau toh gue harus berpisah dari orang itu, berarti memang gue juga akan baik-baik saja gitu. Dan tadi akhirnya fokus untuk bagaimana gue pulih dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan yang lain lagi yang memang mungkin akan jadi jodoh gue gitu. Gitu akhirnya membuat gue jadi lebih cepat move on. Itu sih. Okay. Baik. Kalau gue lebih ke karena pengalaman juga kali ya. Jadi paham banget bahwa setelah sekian kali itu terjadi pasti timbul kayak rasa percaya gitu bahwa oh mungkin memang gua memang nggak se-memorable itu, memang gua segampang itu, orang lupain ya segampang itu. Jujur kalau harus ditelaah sampai sekarang, maksudnya sampai detik ini gitu, kayaknya nggak 100% hilang juga. Kayak sekian persen di diri gua masih percaya itu, karena pengalaman yang ngajarin gua bahwa sekian banyak orang kok gitu loh ninggalin gitu aja. Tapi gue juga percaya bahwa nggak semua orang gitu mempengaruhi hubungan yang sekarang. Bisa dibilang sedikit banyak iya, kayak contoh salah satu contohnya di trust issue gitu. Itu ada banget di awal-awal pacaran gitu kan. Lebih ke gini, ya percaya aja tuh dia bohong, gue nggak akan tahu sampai nanti ketahuan. Tapi kayak ketika orang ini membuktikan bahwa dia nggak bohong kok, itu kayak nabung. Jadi mungkin memang harus dinotes bahwa orang yang berikutnya bisa jadi dia yang susah, dia yang harus nabung rasa percaya, padahal rasa percaya diri sendiri itu dihilangin sama orang lain. Berarti harus fair juga ke orang yang selanjutnya bahwa dia berjuang loh membuat kita percaya sama dia. Ketika dia sudah berjuang, nah harus percaya, maksudnya harus coba percaya. Betul. Silakan Gong, Bapak yang Gua sampai bingung gimana ya cara ngerangkumnya ya. Nah, aslinya sih sebenarnya kayak gue pengen ngerangkum relasi secara keseluruhan, kayak nggak cuma putus cinta doang, nggak cuma sakit hatinya doang. Tapi kayak 90% dari kita hari ini ngomonginnya tentang itu, anjay. Tapi kayak ya balik lagi ke hal yang pertama gue omong gitu. Itu teori cinta itu narasi, cerita itu kayak cinta itu kayak cerita yang kita bangun di dalam diri sendiri, cerita yang kita ceritakan ke diri sendiri terus menerus, dan cerita yang sebenarnya yang perlu gue ingatkan adalah satu, cerita cinta kita itu kita yang ubah. Ya kan, cerita cinta kita itu kita yang bangun, kita yang ceritain ke diri sendiri, pengalaman yang ubah, tapi kita suka lupa, seringnya kita lupa gitu. Kalau ya kan pengarangnya kita. Iya kan? Pengalaman boleh mempengaruhi gitu. Cerita apa novel mana sih yang kagak narik dari apa namanya? Pandangan hidup si pengarangnya gitu kan, nggak ada. Tapi pada saat yang sama, karena itu cerita cinta kita juga yang nulis gitu. Jadi sebenarnya kuasanya itu ada di dalam kita gitu. Kita mau cari pasangan yang kayak gimana? Ya tergantung cerita cinta kita. Cerita cinta lo apa? Cerita cinta lo horor. Horor itu misalnya kan sebagai contoh. Kita nonton film horor kayak gimana sih? Tegang gitu kan. Begitu kita disakiti gitu, begitu jump scare-nya naik, gitu, rilis dopamin muncul, gitu, katarsis, enak, lega banget gitu. Tapi kenapa kita butuh tegangnya lagi supaya ada rilisnya itu? Nah, coba bayangkan kalau cerita cinta yang lu tulis adalah cerita cinta horor, ya yang lu cari ya itu, lu cari setan, lu cari hantu, cari monster. Iya kan?
Jadi ya karena kita pengarangnya, kita juga yang bisa ubah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Oke. Udah, ini udah tutup nih. Sebelum diakhiri, mau nanya dong, Hai. di luar topik tapi bajunya Ari tulisannya Elaborasa, Rik. Oh nyadar. Anda nyadar. Tadi, Oh ya. Kebalik tapi. Tulisannya kebalik. Iya kan, Kamu ya kan mirror. Itu. Ini ada yang ngasih hadiah gitu. wah. Itu bajunya Kalau Bentar kebalik kita kali. bikin ya. Kan ini dok, kemarin kelihatannya mirror itu. Oh Enggak, gitu. nih. Kirain salah pakai baju. Elaborasa. Ada elaborasa coba punya suara. Ntar kita bikin ya. Ini karena ada yang ngasih hadiah. Terima kasih Anda memperhatikan. Iya dong, bikin. Sip, thank you Oke, teman-teman sampai buat ketemu. atensinya. Ih gila, ini kita lama banget ngobrol. It's a lot of Iya. fun buat bulan Februari. Semoga Jadi apa namanya ya? Minggu depan apa ya? Oh masih lo ya? Tapi masih itu ya? Bodoh amat. Minggu depan kan kita ada tema gede kan, Tri? Oh iya. Nggak apa-apa lah kan ngabisin itu dulu. Oh, iya lah. Kan nyambung gitu tema gedenya. Iya. Tema gedenya media. Tema Oke. gedenya iya. Iya. Bocorin maksudnya. Oh iya, udah teman-teman bulan depan kita tema gedenya media. Kenapa? Karena ada 3 hari penting, hari dongeng, hari puisi, sama hari film. Oke, jadi kita mau mau bahas media. Tahu lah ntar pikirin apaan. Gimana subliminal message berjalan, asik. Subliminal message dan macam-macam ya, pengaruh media lah sama penyembuhan kita. Itu sih teman-teman, thank you. Ya udah bulan Februari, semoga kita kita bisa bikin ini sih akhir kisah yang kita pengen, kayak Erwin bilang gitu kan. Kagak ngaruh mulainya gimana, kan intinya gimana kita ngakhirin ya. Salah. Gitu ya. Iya. Ya sudah, gitu dulu teman-teman. Thank you. Ini disimpan di IG saya, Arlong. Itu Arlong sebenarnya, G-nya gak bisa jadi 6, jadi Arlong. Jadi Arlong 6. Thank you teman-teman, Elvin, Lito, sama Nana. Thank you semuanya yang udah nonton. Happy weekend ya. Thank you. Thank you. Dr. Lydia, Yuk. Elvin. Yuk. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.